Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Gus, dan saya setuju kalau siang ini kita diskusi. Saya memberikan penghantar saja sehingga forum ini nanti bisa lebih kaya dan lebih berbobot lah apa saja hasil sharing kita. Kira-kira gitu ya. Nah, agar penghantar dari saya ini lebih fokus, saya ingin share dulu Pak Gus ya, untuk memperkaya nanti. Saya yakin banyak dari sahabat-sahabat SKB ini ya yang bisa urun rembuk lah ya. Oke, dari saya hari ini kita akan bahas reflection and learning dari Jenderal Sudirman dengan kecerdasan hati. Reflection berarti apa? Kita mencari bersama bagaimana supaya kita bisa menemukan pemahaman-pemahaman baru. Kisah Sudirman ini kan sudah dipelajari oleh kita dari SD, tapi hari ini kita akan mencoba bagaimana supaya kita mendapatkan pemahaman baru. Dan learning from itu artinya mudah-mudahan ini bisa memberikan bekal bagi kita untuk melakukan perubahan. Terutama sebetulnya nih Pak Gus, kita alamatkan kepada siapapun yang menjadi pemimpin publik atau calon pemimpin publik, dari mulai lurah sampai mana-mana lah ya. Atau kalau tidak ya pemimpin diri sendiri, karena kita semua adalah pemimpin. Reflection dan learning inilah sebetulnya yang perlu dilakukan dalam pelajaran sejarah. Jadi kalau sejarah itu hanya dibaca secara fakta dan data, saya kira kurang ada kontribusinya pada kehidupan kita. Jangankan Jenderal Sudirman, sejarah para nabi yang ditulis di sejumlah kitab suci saja kurang memberikan ledakan perubahan kalau hanya dipahami dari aspek faktanya atau datanya. Itu karena data dan fakta kan tidak bisa mengubah manusia. Yang bisa adalah reflection, yang bisa adalah jadikan pelajaran, yang bisa adalah inspirasi dan seterusnya. Nah, saya kira secara data dan fakta tentang Jenderal Sudirman bisa kita temukan banyak di buku dan di internet sekarang ya. Saya sendiri cuma punya buku satu Pak Gus, dari Pak Sudirman nih, yang ditulis oleh Pak Cokro Pranolo. Judulnya Pak Cokro Pranolo ini pengawal beliau, Legend TNI AD, yang ngasih komentar Jenderal Soeharto. Oh gitu. Di sini beliau sebagai penulis. Oh gitu. Luar biasa. Bukunya tebel. Beliau sebagai pengawal dikasih judul Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, pemimpin pendobrak terakhir penjajahan di Indonesia. Nah, sekilas sih mungkin ya, kita mengingat-ingat sekilas bahwa Jenderal Sudirman ini kan orang kampung yang punya tekad besar. Nah, tekadnya mulai menemukan momen ketika dia ikut sekolah di kota, di keluarganya, kemudian terjun di kegiatan perlawanan penjajahan melalui Muhammadiyah. Di Muhammadiyah inilah beliau masuk ke guru, bahkan menjadi kepala sekolah. Nah, karir militernya mulai bagus, atau ini tendensinya, kehebatan alaminya semakin muncul ketika dia masuk ke dunia militer di Bogor. Dari pertempuran ke pertempuran selalu menang. Artinya apa? Kecerdasannya muncul nih, hebat nih Panglima Sudirman. Dimulai tokoh nasional, menang di Ambarawa melawan Belanda dan sekutunya, dan puncaknya adalah bisa menyelamatkan ibu kota Yogyakarta dari agresi Belanda kedua, sehingga Presiden Soekarno itu kerepotan caranya menghargainya itu seperti apa. Nah, tetapi ada takdir Allah yang lain, usianya pendek, umur 34 tahun. 34 tahun kalau di bukunya pengawalnya ini. 34 tahun beliau wafat, dan bahasa kitanya ya, tidak bisa melihat keberhasilannya, padahal melihat sebetulnya. Masa nggak melihat gitu, cuman dengan alam lain, di alam lain. Nah, artinya apa? Kita bisa menyimpulkan luar biasa hebatnya orang anak kampung Jenderal Sudirman ini di usia yang sangat muda, tidak sekolah tinggi, tetapi kiprahnya, skillnya di leadership itu nyampe Presiden Soekarno dan kalibernya nasional. Jadi itu cocok dengan SKB ini Pak. Jujur, peduli, berani, dan kompeten. Ya, kompeten, disiplin dan kompeten, ini kurang satu nih disiplinnya. Nah, mungkin gini sebagai bahan diskusi kita, untuk refleksi kita ini apa, kira-kira gitu kan, supaya menjadi modal kepemimpinan publik, minimalnya ya kepemimpinan diri sendiri. Nah,
Saya secara kecerdasan hati akan buka 5 poin saja, nanti bisa diperkaya, diperdalam lagi oleh sahabat-sahabat SKP di sini, ada Pak Is dan lain-lain, yang banyak sekali di sini. Ya, yang pertama menurut saya Jenderal Sudirman ini punya musuh gaib yang jelas. Clear sekali di pidato-pidato beliau bahwa musuh kita hari ini adalah imperialisme dan kolonialisme. Clear sekali itu di beberapa catatan. Jadi ini imperialisme dan komunisme ini, imperialisme dan penjajahan ini adalah musuh gaib, bukan musuh nyata, gitu. Nah, meskipun di perjuangannya Jenderal Sudirman, nah ini juga pelajaran ya, tidak semua pejuang kebenaran itu harus happy ending di dunia ini. Bahkan para nabi pun begitu, tidak semuanya harus happy ending. Nah, tidak happy ending ini peristiwa yang atau sign bagi orang yang hatinya ada iman, ini adalah sign positif agar kita tidak menggunakan dunia ini sebagai tujuan akhir, karena toh tidak semua orang harus happy ending di dunia ini. Tetapi bagi orang yang pakai nafsu silogisme, tidak happy ending ini malah petaka gini ya, ini bisa membuat tuduhan yang bermacam-macam terhadap Tuhan nih kan. Tuhan ini gimana? Orang disuruh berjuang tapi ketika berhasil tidak happy ending, kira-kira gitulah ya. Jadi satu peristiwa bisa dipahami oleh dua hal. Nah, kita refleksi ke keadaan sekarang Pak Gus, kenapa kita harus punya musuh gaib sebagai pemimpin? Ini musuh gaib ini adalah bukti bahwa pemimpin itu punya idealisme yang tadi kita bahas dengan Pak Is. Kalau pemimpin tidak punya idealisme, pasti musuhnya orang, barang-barang yang nyata, lawan politiknya, ASN yang tidak ikut mendukungnya, itu semua musuh nyata. Terlalu rendah kalau pemimpin itu musuhnya musuh nyata. Dia harus punya musuh gaib. Contohnya adalah korupsi, contohnya adalah kebobrokan birokrasi, contohnya adalah illegal logging. Itu semua harus menjadi musuh gaib. Iya, kalau musuhnya cuman anak buah yang nggak ngikuti dia kemudian dipindah, ya terlalu sepele lah. Semua orang kalau punya kekuasaan pasti bisa, anak kecil pun bisa kan, misalnya yang nggak perlu dengan saya kurung itu kan semua orang bisa itu. Tapi musuh gaib seperti yang dikatakan Sudirman itu tidak semua pemimpin. Jadi inilah yang bisa kita pelajari. Maka pemimpin dari tingkat lurah sampai presiden musuhnya harus gaib, kayak corona ini kan harus gaib. Kenapa harus berpikir musuh gaib itu lebih fokus? Karena dengan kita punya musuh gaib, otak kita terangsang untuk berpikir strateginya bagaimana, peraturannya bagaimana, senjangan, kemiskinan, itu musuh gaib ya. Dan dasarnya harus punya idealisme. Kalau orang tua yang pragmatis seperti yang Pak Gus sebut di awal, tidak mungkin punya musuh gaib. Musuhnya nyata, uang, nggak bisa belajar karena nggak punya handphone, itu kan musuh nyata itu. Nah, Jenderal Sudirman punya musuh gaib. Nah, ini para nabi semua nabi kan musuhnya gaib, yaitu kemusyrikan atau materialisme itu. Oke, yang kedua mungkin ini ya, motif Pak Sudirman memenangkan motivasi plus ketimbang motivasi minus. Kan motivasi itu ada dua. Kalau seorang pemimpin semakin dia mengedepankan kepentingan publik, namanya motivasi plus. Semakin dia mengedepankan kepentingan dirinya, partainya dan seterusnya, namanya motivasi minus. Dalam beberapa catatan yang saya baca, Pak Sudirman ini ternyata belum lama menikah, dia harus masuk ke hutan itu. Artinya apa? Beliau memang mementingkan motivasi plus, kepentingan publik lah yang pertama. Ada riset dulu tahun berapa itu Pak Pramono Anum ketika ngambil doktornya, mudah-mudahan nih riset ini sudah berubah Pak Gus. Katanya riset itu beliau menemukan sebagian besar legislator dan pemimpin daerah itu masuk ke jabatan publik karena pengen kaya. Gimana Pak Gus ini? Dulu sempat ditayangkan di Kompas malah gitu, pengen gajinya gede dan fasilitasnya. Nah, kita kan negara ini artinya kapal Indonesia ini dihuni oleh orang-orang yang punya motivasi minus. Nah, memang ini tugas sekolah, musuh gaibnya dengan motivasi plusnya itu. Nah, yang terakhir menurut saya Pak Sudirman itu adalah orang yang punya penguasain problem di lapangan ya, sehingga 7 bulan dia gerilya itu kan aman Pak.
dan berkali-kali Belanda, Jepang, Inggris itu ingin mengincar rumahnya, salah terus gitu. Nah, kenapa problem di lapangan ini penting? Indonesia ini setelah beberapa presiden ini seringkali ngasih solusi yang keliru di lapangannya, meskipun kelihatannya baik. Disebutnya biasa dengan istilah folk wisdom. Kelihatannya baik tapi sebetulnya nggak baik itu. Misalnya begini bagus, sekolah gratis, kan kelihatannya kayak malaikat banget, sekolah gratis gitu kan. Sekolah gratis itu bagus kalau bagi orang miskin yang kemudian dijemput dia sampai ke sekolah gitu ya, karena bagi yang nggak punya transport. Tapi kalau yang kaya sekolah gratis, yang miskin sekolah gratis, sama-sama gratisnya, ini malah jadi masalah di lapangan. Banyak kasus yang saya terima dari daerah itu, orang miskin tetap nggak bisa sekolah meskipun sekolahnya gratis, karena harus sarapan, harus naik mobil, harus beli pakaian dan seterusnya. Artinya apa? Kebijakan ini muncul karena kurang memahami situasi di lapangan. Apalagi kalau kita bicara kurikulum, waduh ngeri. Kurikulum SMA 8 di Jakarta itu sama dengan SMA 8 di Papua, ya kan, ngeri itu. Nah, yang di sana baca aja belum bisa, oke. Nah, itulah problem. Nah, mungkin ini untuk diri kita sendiri. Kita di buku ini yang saya pegang ini, Pak Dirman punya PD yang tinggi. Jangan mengandalkan bantuan asing, katanya. Jadi punya self efficacy yang bagus ternyata beliau itu. Di buku ini pidatonya berkali-kali ke prajuritnya itu, jangan mengandalkan senjata, jangan, kita semua butuh senjata, tapi jangan mengandalkan itu. Sebab kalau secara senjata pasti KO dengan Belanda dan Inggris yang sudah canggih saat itu. Jadi self efficacy itu kan keyakinan terhadap kemampuan. Nah, ini untuk pemuda Indonesia penting kalau pengen maju, apalagi nanti SKB punya paket untuk calon legislator, harus punya self efficacy dulu nih Pak Agus ya. Percaya diri, jujur, peduli, dan berani. Nah, orang tidak mungkin berani kalau self efficacy-nya lemah, sering ngeluh gitu, minder gitu kan. Nah, Jenderal Sudirman punya ini dari kecil malah ya, pokoknya hatinya besar. Yang terakhir adalah punya self resiliensinya bagus, tahan bantingnya ya. Bahkan di komentar Pak Surya Paloh dikatakan bahwa selama gerilya 7 bulan itu dia memimpin pasukannya di atas tandu. Jadi nggak sehat memang, makanya kurus terus, di foto-fotonya itu kan kurus itu. Sakit, jadi ditandu kemana-mana, dari Ponorogo ke Kediri itu nggak kebayang itu, lewat hutan itu ditandu. Tapi soal PD dan ketabahannya nggak ada duanya. Di atas tandu saja dia bisa memimpin pasukan dan bisa menghalau nafsu Belanda untuk melakukan agresi kedua di Yogyakarta. Nah, self resiliency ini kalau secara ilmu pengetahuannya, hasil risetnya muncul dari 2 hal. Pertama, punya idealisme tinggi, cita-citanya tinggi, merdeka atau mati, nggak bisa ditawar. Nah, katanya begitu. Bahkan katanya dia sering berbeda pendapat dengan Soekarno atau Hatta, karena Pak Hatta sama Pak Soekarno kan dia di level politik elit, sehingga terkadang harus lunak, harus senyum juga sama di TV dengan Belanda gitu ya. Tapi Jenderal Sudirman ini final dia hitam atau putih, merdeka atau mati. Nah, punya idealisme tinggi. Yang kedua, orang bisa resilient itu kalau dia hatinya memproduksi emosi positif. Jadi misalnya banyak bersyukur, banyak melihat aspek positif dari keadaan, meskipun di kenyataannya ya tidak enak-enak banget. Nah, orang akan tahan banting ketika 2 hal itu dimiliki, dibuat latihan setiap hari. Nah, kira-kira itu Pak Gus penghantar dari saya. Nanti teman-teman yang hadir di sini bisa memperkaya dan memperdalam atau meningkatkan bobot dari pertemuan kita ini. Terima kasih Pak Gus.